Mari saudara sekalian kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Tuhan, ini kerinduan kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Jikalau di dalam pujian ini kami menyatakan kerinduan kami, bahwa hati dan jiwa kami boleh kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menyucikannya, Engkau menguduskannya, supaya sungguh kami hadir pada saat ini boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi pribadi yang sungguh siap di setiap momen ketika kami mengambil nafas kami. Di setiap momen kami terbangun, kami rindu hadirat Tuhan. Boleh sungguh kami alami. Dan di dalam kesempatan hari ini Tuhan, jikalau Engkau mengundang kami untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Sang penulis akan firman-Mu ini, juga boleh menuntun setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara di dalam segala keterbatasannya, maupun setiap kami yang mendengarkan. Sucikanlah, biar kami hanya mendengar suara dari Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara sekalian di dalam kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Oh, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Nah, saudara, syukur karena dari bulan Januari ini kita bersama-sama meneruskan firman Tuhan yang kita pelajari bersama di dalam Injil Markus. Dan kali ini kita telah tiba di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Jadi ada 3 periode. Saya akan menyampaikan beberapa teks terjemahan baru 2 di slide bagi saudara yang memiliki Alkitab terjemahan baru membuka di Alkitabnya masing-masing. Saya ganti sebentar ya, mungkin oke. Baik saudara, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Saudara dapat menyimaknya di dalam Alkitab maupun di dalam slide yang sudah ditampilkan saudara. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai lelaki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian anggur itu mengoyak kantong itu, sehingga anggur dan kantong itu dua-duanya terbuang. Namun anggur yang baru hendaklah dituang ke kantong yang baru pula." Ayat yang ke-23. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Belum pernah mendengarkah kamu apa yang kamu baca yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana pada waktu Abiatar yang menjadi imam besar, kemudian Daud masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat." Pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?
berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Saudara, saya percaya kita meyakini bahwa kekristenan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam segala pengajarannya, para murid diajarkan, mereka mengikuti. Dan semenjak itulah kemudian pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus dikenal sebagai kekristenan dengan berbagai pengikutnya. Tetapi saudara, secara khusus kekristenan itu kemudian menjadi lembaga formal. Memiliki organisasi yang lebih tertata. Itu sebetulnya dimulai pada zaman seorang kaisar yang bernama Kaisar Konstantin. Saudara, Kaisar Konstantin itu menjadi kaisar Romawi pada tahun 306 dan sampai 337. Itu adalah tahun di mana ia meninggal, saudara. Namun Konstantin sendiri dipercaya oleh sejarawan secara formal baru mengadopsi kekristenan itu tahun 312. Dan semenjak itu ada banyak sekali dampak perubahan melalui kekaisaran Romawi kepada seluruh daerah jajahannya. Khususnya bagi kekristenan. Kenapa? Karena tahun 313 ia kemudian mengeluarkan sebuah titah yang disebut Edict of Milan atau titah Milan. Di mana pada titah itu orang-orang Kristen itu diizinkan untuk akhirnya mereka beribadah secara bebas. Bahkan saudara, kemudian kekristenan sendiri diadopsi menjadi sebuah agama nasional bagi kekaisaran Romawi dan seluruh daerah jajahannya. Dan dia bahkan yang sangat menarik, dia mengundang bahkan membiayai 1.800 uskup untuk datang ke sebuah daerah yang disebut Nisea, dan di sana dilakukanlah yang namanya Konsili Nisea tahun 325. Nah saudara, di dalam Konsili Nisea ini terjadi peristiwa penting dalam kekristenan, oleh karena di sana terjadi penyatuan akan pengajaran yang rasuli, pengajaran yang sesuai dengan para rasul yang mengikut akan Tuhan Yesus secara langsung. Jadi adalah sejarah yang sangat besar bagi kekristenan. Dan dilakukan oleh seorang bernama Kaisar Konstantin. Tapi saudara, catatan sejarah menuliskan Kaisar Konstantin itu sendiri dibaptis pada tahun 337. Tahun apakah itu saudara? Tahun kematiannya. Jadi dicatat di dalam sejarah bahwa Kaisar Konstantin baru dibaptis menjelang kematiannya ketika dia ada di ranjang pembaringan itu. Jadi saudara, sebetulnya tidak ada yang dapat meyakini apakah dia sendiri seumur hidupnya adalah seorang Kristen. Ataukah selama ini dia hanya menggunakan kekristenan sebagai sebuah agenda politik untuk kemudian mempersatukan daerah yang begitu beragam yang ada di jajahannya. Nah, saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini saya ikut resah. Karena ini kemudian menjadi perenungan saya. Apakah yang sebetulnya menjadikan kita seorang Kristen? Apakah kehadiran kita di gereja itu menjadikan kita Kristen? Apakah pelayanan kita itu menjadikan kita Kristen? Apakah kemudian keramah tamahan kita kepada orang itu menjadikan kita seorang Kristen? Saudara, seperti itu pula lah sebetulnya keresahan yang sedang terjadi di dalam 3 perikop yang kita baca tadi. Apakah kemudian puasa, sabat itu sungguh-sungguh menjadi patokan di mana orang bisa dilihat sebagai seorang yang benar di hadapan Allah atau tidak? Nah saudara, di dalam membahas bagian ini, saya rindu bahwa kita tidak melepaskan origin atau asalnya dari Injil Markus sendiri. Sebab maksud dari dia menuliskan sejak awal adalah untuk dia menyatakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Sehingga termasuk di dalam yang perikop yang kita baca, bagaimana kemudian respons dari Yesus Kristus anak Allah terhadap disiplin rohani yang sedang diperdebatkan pada saat itu. Nah saudara, saya akan mulai kali ini dengan disiplin puasa yang terlebih dahulu. Nah saudara, puasa sendiri sebetulnya adalah hal yang baik.
Seseorang umumnya berpuasa melalui beberapa alasan atau metode tertentu. Nah, misalnya saja kita simak di sini, tujuan khusus dari puasa adalah mungkin mencari arah di dalam hidup. Ada yang mungkin mencari pasangan hidup, mencari kepastian, mencari peneguhan dan lain sebagainya. Ada yang juga karena bergumul sedang ada di dalam masalah dan mencari jalan keluar. Dia berpuasa atau berbagai persoalan-persoalan lagi, baik itu pribadi, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah saudara, yang kedua, puasa itu dilakukan bukan cuma soal enggak makannya. Jadi jangan salah saudara, ketika gereja mengajak ayo kita berpuasa, fokusnya apa? Yang penting ada hari bersama kita enggak makan dari jam segini sampai jam segini. Bukan. Fokus dari puasa adalah kemudian menjauhkan kehendak pribadi untuk kita bisa mendapatkan kehendak Allah, mendekat pada kehendak Allah. Dan yang ketiga, pada umumnya biasanya diekspresikan dengan menahan diri dari makan. Kalau di dalam teks asli, baik itu di bahasa Ibraninya maupun Yunani, itu memang katanya adalah menahan diri dari makan. Abstain from food. Nah walaupun memang di masa kini berkembang, ada yang puasa handphone gitu ya, puasa gadget, ada yang puasa sosial media, ada yang puasa apa lagi? Puasa belanja gitu ya. Ada puasa apa lagi biasanya? Main game gitu ya. Ada puasa-puasa tertentu. Tapi saudara, sejatinya dalam Alkitab ini tentang menahan diri dari keinginan untuk makan. Nah kita mau tahu kenapa sih harus spesifik seperti itu. Karena saudara, ketika kita menahan diri dari makan. Makan ini kan adalah sesuatu yang paling mendasar bagi tubuh kita. Tubuh kita butuh yang namanya makan saudara. Kalau belanja itu kan kita gak jadi kebutuhan dasar kan ya. Ada gak di sini? Oh itu kebutuhan dasar, setiap hari harus Shopee gitu ya. Tadi saya jadi sebut merek ya, gak boleh harusnya ya. Tadi saya kaget karena saya lupa KU1 atau KU kedua. Ada bunyi bel, teng, 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 7 kali biasanya kan. Yang ke-8 bunyi Shopee. Nah itu saya punya, saya gak tahu tuh ya. Tolong di silent Bapak Ibu ya kalau mau ibadah ya. Jangan sampai lonceng ke-8 bunyi online toko kita ya. Nah saudara, kalau belanja itu bukan kebutuhan dasar kita. Main game dan lain sebagainya itu bukan kebutuhan dasar kita. Tetapi ini yang diajak untuk menahan diri dari kebutuhan dasar fisik kita. Tujuannya apa? Ketika kita menahan diri terhadap hal tersebut, kita diajak fokus. Sebetulnya ada kebutuhan dasar dari roh kita yang juga kita harus perhatikan. Yaitu untuk kita mendekat dengan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, puasa itu adalah hal yang baik. Makanya kita juga melihat Tuhan Yesus sendiri mengingatkan di dalam Matius pasal yang ke-6. Bagaimana ketika berpuasa hendaklah kamu jangan sampai akhirnya dipamer-pamerin semua orang seperti tahu. Tapi ini biarlah menjadi sesuatu yang pribadi antara dirimu dengan Allah. Saudara, puasa adalah hal yang baik. Tetapi juga tidak pernah dipisahkan. Kita menemukan di dalam catatan Alkitab. Seringkali bahwa puasa, seseorang yang berpuasa itu juga melakukan yang namanya berdoa. Artinya secara praktis saudara, saya membaca sebuah artikel. Katanya kalau orang ngomongin soal makan, itu ngabisin waktu banyak banget. Mikirin, hari ini makan apa ya? Berapa jam mikirin kayak gitu biasa? Lama ya, hari ini makan apa ya? Pagi makan apa, siang makan apa, lagi makan pagi, nanti siang makan apa ya? Gitu. Lagi makan siang, malam makan apa ya? Gitu. Ada aja yang dipikirin. Ya kan kalau udah buka online juga kadang scroll. Kamu makan apa? Nggak tahu, terserah kamu gitu ya. Udah terserah nggak taunya, nggak mau yang itu. Nah itu biasa sering terjadi ya di dalam rumah tangga saudara ya. Nah ketika kita udah tahu pesan, misalnya pesan harus ada waktu untuk dikirim. Kalau yang masak sendiri ada waktu untuk belanjanya, ada waktu untuk memasaknya. Makan sendiri butuh waktu. Habis selesai makan, beres-beres butuh waktu. Sehingga saudara ada banyak waktu yang kita gunakan untuk makan. Sehingga artikel itu menulis kalau kita berpuasa berarti waktu kita banyak kosongnya. Nah di waktu itulah sebetulnya bisa kita gunakan untuk kita selain berpuasa kita juga berdoa di dalam momen-momen tersebut. Ada seorang pengkhotbah bernama Samuel Chadwick. Seorang pengkhotbah Inggris, dia berkatakan seringkali kalau kita berdoa kita itu suka terburu-buru. Ya kita jadi nggak tahu doa yang terburu-buru itu apakah doa yang sungguh memang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, seringkali akhirnya dia mengatakan bahwa terburu-buru itu sebetulnya adalah momen kematian bagi sebuah doa. Saudara, saya mau bilang begini, kalau kita terhimpit
doa jadi harus singkat, itu berbeda sama yang namanya doa terburu-buru. Kalau doa terburu-buru itu ya saudara biasanya terjadi kenapa? Formalitas. Kalau lagi makan di tempat umum, kalau nggak doa nggak Kristen gitu ya. Kalau lagi mau meeting, nggak doa dulu jadi nggak Kristen. Jadi akhirnya semua serba harus dilegalistikan. Nah saudara ini kita harus tahu dari paling dalam hati kita. Sungguh nggak kita itu ketika berdoa kita memang mau berdoa. Nah saudara jadi sampai saat ini setidaknya kita melihat bahwa puasa sejatinya adalah praktik disiplin rohani yang sangat baik. Tetapi di dalam teks itu kita kemudian menemukan sebuah fakta. Bahwa ternyata orang-orang Farisi kehilangan dari makna yang sesungguhnya. Nah, tapi kita ingat Markus menuliskan Injilnya untuk menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Maka Tuhan Yesus ketika menjawab akan tuduhan dari orang Farisi itu. Di dalam rangka menunjukkan ketuhanannya. Dia mau menunjukkan hal yang paling utama di balik dari disiplin rohani itu adalah pengenalan akan Allah yang benar. Jadi kalau kamu hendak melakukan disiplin rohani, hendaklah dilakukan dengan pengenalan Allah yang benar. Nah saudara di dalam teks kalau kita baca, Tuhan Yesus sama sekali tidak menegur tentang para murid Yohanes atau orang Farisi soal puasanya. Bisa jadi mereka sendiri berpuasa karena ya mereka punya kebutuhan, mereka punya pergumulan, mereka punya kerinduan, mereka menantikan akan kedatangan juru selamat. Nah, tapi di sini persoalannya adalah di hadapan mereka belum mengenal ada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat itu. Sehingga menarik sekali kemudian ketika ia menggambarkan relasi dirinya dengan para murid yang saat itu tidak berpuasa. Saudara Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan tentang mempelai laki-laki. Yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan teologi Israel maka seringkali digambarkan bahwa Allah dengan umatnya itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Sehingga secara gak langsung Tuhan Yesus itu sedang menyatakan bahwa dirinya, bahwa aku adalah Allah. Sehingga ketika mereka sedang bersama-sama dengan aku, mereka adalah orang-orang yang aku ajak untuk bersuka cita karena aku sudah datang. Nah saudara di sisi lain para murid juga tidak digambarkan sebagai budak atau sebagai pelayan. Karena kalau di dalam pernikahan biasa itu hal-hal yang karakter-karakter yang ada di sekitar pernikahan. Tetapi Tuhan Yesus di situ menggambarkan para murid bukan sebagai budak atau pelayan. Tuhan Yesus menggambarkan para murid mereka adalah sahabatku. Sehingga saudara ini menggambarkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena begini saudara, di dalam budaya Yahudi, kalau suatu waktu sahabat mereka itu menikah di hari Senin atau hari Kamis ya, anggap saja begitu pada saat itu. Sehingga mereka itu sebetulnya jadwal puasa, tapi karena ada yang menikah, mereka secara budaya itu dipersilakan. Oh kamu gak apa-apa, gak berpuasa, kamu silakan bersuka cita bersama dengan sahabatmu. Sebab pernikahan itu dianggap sebuah perayaan kasih seumur hidup yang sangat spesial. Sehingga saudara ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya sebagai sahabat. Dia mau menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang terkasih baginya. Hal ini menunjukkan kalau Tuhan sangat mau bahwa setiap mereka yang mengikut akan dia. Mengenal dia sebagai Allah. Dan dia adalah Allah yang mau mendekat. Yang mau mengasihi mereka. Dan Allah yang mau membawa mereka untuk terlibat di dalam sukacitanya bersama dengan Tuhan. Nah saudara itu sebabnya pengenalan akan Allah yang benar. Itu akan menuntun pada disiplin rohani yang berbuah. Ada sebuah kisah pada abad yang keempat ada seorang bernama Telemachus. Dia seorang yang sangat bertekad untuk mencari Tuhan sehingga suatu hari ia pergi ke padang gurun. Dia memutuskan untuk saya mau pergi ke sana mengkhususkan diri, saya mau berdoa dan berpuasa. Tetapi kemudian ketika ia berdoa di dalam salah satu jawaban doa dari Tuhan. Mengatakan seperti ini, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, maka kamu harus melayani orang-orang. Sehingga ketika ia tiba kembali ke Roma, yang saat itu sebetulnya sudah menjadi kota Kristen. Ya, ini di abad 4 mirip dengan masa di mana Konstantin tadi hidup ya. Ketika ia tiba di Roma, isinya sebagian besar adalah orang Kristen.
Tetapi kemudian dia melihat sebuah realita. Bahwa kota ini masih memelihara sebuah tradisi penyembahan berhala yang sebetulnya terjadi dalam bentuk gladiator. Kalau saudara nonton film gladiator dulu ya, zaman siapa yang main ya? Bukan Bruce Willis kayaknya. Ya siapalah itu ya pokoknya, saya lupa namanya tiba-tiba. Nah, dia itu terjadi peperangan antara tahanan perang dengan tahanan perang. Nah pada saat itu, karena ini sudah menjadi kota Kristen, maka yang semula itu adalah orang-orang Kristen. Sebelum jadi kota Kristen, orang-orang Kristen itu dibawa ke dalam sebuah arena, mereka diadu dengan hewan, dengan singa, dengan hewan-hewan yang buas. Dan di situ terjadi penyiksaan bagi orang-orang Kristen. Tetapi karena sudah menjadi kota Kristen, digantilah dengan tahanan perang. Mereka diadu, terjadi pertumpahan darah dan menjadi tontonan. Padahal isinya adalah orang-orang Kristen. Nah, saudara, ini membuat hati Telemakus gelisah karena kok bisa ketika ia memasuki arena Koloseum dengan 80.000 orang yang ada di sana. Dia memandang seperti apa yang dirasakan Tuhan. Kok bisa ini adalah orang-orang yang Kristus tebus tetapi mereka dipaksa untuk saling membunuh. Maka pada saat itu ia berjalan di tengah-tengah mereka dan berupaya untuk menghentikan mereka. Tapi saudara, para penonton Kristen itu tidak senang. Ada sebuah catatan yang mencatat bahwa Telemakus pada akhirnya dilempari batu sampai akhirnya ia mati. Tapi ada catatan sejarah yang lain menyebutkannya orang-orang membujuk para gladiator itu untuk membunuh dengan pisau yang ada di tangan mereka. Tapi pada singkat cerita, Telemakus saat itu mati. Nah saudara, setelah kejadian ini, seorang kaisar yang pada saat itu memerintah, Kaisar Honorius, menyatakan bahwa Telemakus adalah seorang martir. Dan semenjak saat itu, gladiator secara resmi dihentikan. Saudara, dia bisa memilih hidup enak. Ya gak enak banget sih di padang gurun ya. Ada yang pernah tinggal di padang gurun, saya gak tahu enak apa enggak sih sebenarnya. Tapi dia bisa milih untuk gak mati lah setidaknya. Dia di padang gurun itu berdoa, berpuasa, dia tidak akan mati. Tetapi lebih daripada sekedar disiplin rohani itu, dia mendapatkan isi hati Tuhan. Dan dia menjalankan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, pengenalan Allah yang benar akan menuntun pada disiplin rohani yang berbuah. Dan janganlah lupa bahwa mengenal kehendak Allah dan melakukannya juga adalah bagian utama dari disiplin rohani kita. Nah saudara, selanjutnya pada hari yang lain. Kali ini kita berbicara tentang hari Sabat. Tuhan Yesus pada saat itu dipertanyakan tentang disiplin rohani Sabat ini. Dan saudara, tentang Sabat sendiri kita tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Di dalam Keluaran 20 menyatakan bagaimana Tuhan menghendaki kita memelihara 1 hari dari 7 hari yang ada. Dikhususkan untuk beristirahat dari pekerjaan. Kemudian beribadah kepada Tuhan bersama dengan umatnya. Tapi saudara, kemudian permasalahan itu muncul. Contohnya misalnya orang-orang Yahudi kemudian membuat hukum Tuhan ini seperti pagar yang berlapis. Contohnya seperti yang ada di dalam Misnah Sabat 7 ayat yang kedua. Sebelum komplain kok tulisannya kecil banget, gak apa-apa memang sengaja biar kelihatan betapa banyaknya yang tidak boleh dilakukan ketika hari Sabat saudara. Saya bacakan ya. Menabur gak boleh, membajak gak boleh, menuai tidak boleh. Nah bagi ibu-ibu nih ya, memisahkan 2 benang gak boleh, mengikat gak boleh, melepas ikatan gak boleh, nulis 2 huruf tidak boleh, menyalakan api gak boleh, mematikan api gak boleh. Luar biasa, lebih baik kayaknya diem aja di rumah gitu ya, lebih enak ya. Nah seorang rabi modern menulis di dalam buku The Sabbath, dia menggambarkan kurang lebih kalau masa kini itu ada hal-hal yang juga sama banyaknya. Saya bacakan saudara ya. Mendapatkan penghasilan dari bisnis tidak boleh. Belanja tidak boleh. Memperbaiki sesuatu nggak boleh. Masak nggak boleh. Jahit nggak boleh. Nulis nggak boleh. Traveling nggak boleh. Gimana ke gerejanya saudara ya? Amsyong saudara ya. Pusing. Jadi susah sekali ternyata menjalani kehidupan Sabat pada saat itu.
Nah saudara, ini menunjukkan bahwa ternyata sedemikian rupa mereka menjaga ketat akan hukum itu. Tetapi di sisi lain justru mereka melupakan landasan yang mendasari akan seluruh hukum itu. Dan dasar dari segala hukum itu adalah sebetulnya kasih dari Allah. Itu sebabnya ketika orang-orang Farisi kemudian menuduh para murid melanggar hukum Sabat. Uniknya Tuhan itu bukan memberikan ilustrasi yang menyinggung tentang hari Sabatnya. Tetapi Tuhan mengangkat sebuah kisah tentang kondisi Daud dengan orang-orang yang pada saat itu sedang kelaparan, kekurangan. Mereka terpaksa harus datang ke rumah Allah, meminta makan. Dan pada saat itu yang tersedia hanyalah sebuah roti kudus. Yang menurut hukum Taurat itu sebetulnya hanya untuk dimakan oleh para imam. Tapi saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu Imam Abiatar kemudian mengizinkan selama Daud dan orang-orang yang mengikut dia makan di dalam kondisi yang kudus. Bukan di dalam kondisi yang cemar. Dia diperbolehkan. Dan kalau kita melihat secara implisit, bukan hanya imam itu yang mengizinkan. Kalau ini melanggar hukum Taurat dan betul itu terjadi, Tuhan pasti akan hukum. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan mengizinkan. Dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan atas Daud pada saat itu. Sehingga sekalipun memang ada hukum Allah, tetapi yang mendasari hukum Allah itu adalah kasih dari Allah kepada setiap orang yang dipercayakan hukumnya itu. Sehingga saudara, secara tersirat kita bisa melihat isi hati daripada Allah. Bahwa di balik hukumnya itu ada yang namanya kasih daripada Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan pada bagian akhir di perikop itu. Bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Sehingga dalam kata lain, Sabat, disiplin rohani dan lain sebagainya, itu adalah sarana anugerah dari Tuhan. Supaya kita tuh bisa melatih diri. Kita bisa melatih diri untuk mengasihi Tuhan di dalam caranya, bukan cara kita. Nah, saudara, disiplin rohani itu bukan menjadi sebuah standar untuk kita kemudian mengukur orang lain. Apalagi kemudian memaksakannya kepada orang lain. Karena jikalau demikian, maka itu namanya legalisme. Dan saudara, karena legalisme itulah terjadi sebuah ironi di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Sebab di satu sisi, kalau kita lihat fokus dari Sabat itu sendiri, sebetulnya adalah sebuah masa istirahat untuk bersama dengan Allah. Sehingga yang letih itu disegarkan, yang sakit itu dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika berada di momen itu, dia sedang menunjukkan kealahannya. Sehingga dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia bukan sedang melanggar Sabat. Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan dia mau menyembuhkan orang yang datang kepadanya. Tapi di sisi lain bagi orang Yahudi, ada satu budaya yang sangat unik. Kalau ada orang yang minta tolong kepada dia, selama itu tidak terancam nyawanya, itu boleh ditunda. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Ini nyawamu terancam gak? Enggak sih, yaudah nanti aja ya. Bisa gitu saudara, luar biasa aneh ya. Untung para dokter tidak disumpah seperti itu. Kalau enggak, terancam gak nyawanya? Ya enggak tahu sih gitu ya. Kalau enggak, wah udah banyak korban jiwa saudara. Sehingga saudara, kita melihat bahwa inilah yang menjadi kerinduan Allah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah yang peduli terhadap pribadi-pribadi yang di hadapannya. Tetapi ironisnya, di saat maksud Sabat adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Yesus hadir di tengah-tengah orang itu menunjukkan ketuhanannya sebagai orang yang kemudian datang untuk dipulihkan. Tuhan memulihkan, dia ada di situ. Tapi justru orang-orang Farisi yang mengaku memegang hukum Taurat. Saudara, di dalam Farisi, mereka justru bersepakat membuat rencana untuk membunuh Tuhan Yesus di hari Sabat. Padahal mereka punya list daftar yang banyak sekali. Tapi mereka merencanakan pembunuhan di hari Sabat.
Nah, saudara, pada saat itu Tuhan Yesus melihat mereka dengan rasa yang marah, sedih oleh karena kekerasan hati mereka. Sebab sebetulnya kalau ditunjukkan Sabat itu sendiri, maka Sabat tanpa kasih Allah itu hanyalah menjadi hari penuh ritual dengan hati dari orang-orang yang suka menghakimi sesamanya. Tetapi jikalau Sabat itu dilakukan dengan kasih daripada Allah, maka itu menjadi hari yang penuh sukacita. Sebab di sanalah kita diingatkan betapa Allah begitu dekat dengan orang-orang yang letih, dengan orang-orang yang terluka, dengan orang-orang yang sakit. Maka saudara, bagaimana dengan kita? Kesan apakah yang kita dapatkan di hari Sabat itu? Apakah itu hari yang penuh dengan ritual dan formalitas? Atau hari yang kemudian kita jadikan kumpul-kumpul dan bersantai? Sampai kita lupa sebetulnya Tuhan itu juga mau kumpul sama kita. Tuhan itu juga mau kasihnya itu dirasakan dan dirayakan di tengah-tengah kita. Saudara, terus terang saya jelas tidak bisa melihat kedalaman hati saudara. Mungkin saya seperti orang Farisi yang hanya bisa melihat apa yang kelihatan di luar yang terlihat. Termasuk bahkan di dalam peribadahan kita saat ini. Tetapi Tuhanlah yang bisa melihat hati saudara dan hati saya. Saat ini pun Ia tahu. Saat ini pun Ia sedang melihat Anda dan saya. Apa yang menjadikan kita seorang Kristen? Bukan karena puasa kita lebih lama, bukan karena puasa kita lebih banyak, bukan karena kita lebih rajin ke gerejanya. Saudara, kita menjadi Kristen ketika kita beroleh anugerah untuk bisa mengenal Allah, kehadirannya yang nyata dalam hidup kita, dan mempersembahkan segala ketaatan, segala kesetiaan kepada Tuhan, karena semata-mata kita mencintai pribadi yang mencintai kita terlebih dahulu. Maka saudara, seandainya ke depan Tuhan mengundang kita untuk masuk di dalam disiplin rohani seperti puasa dan Sabat, marilah kita lakukan dengan roh yang jujur, berhadap-hadapan dengan Tuhan yang selalu ingin make it personal dengan kita, yang selalu ingin intim sama kita. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas, tetapi Ia mau ada relasi yang real setiap kali kita berhadapan dengan Dia. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dan menjadikan setiap momen berjumpa dengan Tuhan di dalam disiplin rohani itu juga menjadi momen perjumpaan dengan Allah yang mau mendekat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan Allah yang berbelas kasihan. Ampuni kami jikalau kami mungkin lalai. Mungkin kami sudah terbawa arus. Mungkin kami lamban untuk mengerti. Mungkin kami cuek. Tetapi Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang toh sampai saat ini. Tuhan memakai momen ini untuk mengingatkan kami. Termasuk bahkan hamba-Mu. Tuhan, tolong ajar kami. Biarlah di dalam segala kelemahan ini kami bawa kerapuhan diri kami kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan yang bahkan memberikan Allah Roh Kudus untuk menolong kami. Sehingga kami dapat berjalan di dalam ketaatan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam ketidakberdayaan kami. Sehingga kami betul-betul bisa mengecap akan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Momen di mana Tuhan Engkau telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau telah memberikan kami orientasi kehidupan yang baru. Dan kiranya Tuhan di dalam hari-hari itu sukacitamu menjadi sukacita kami. Sehingga sekalipun ada disiplin rohani, bukan karena sekedar hal-hal teknis yang harus kami lakukan. Tetapi karena ada cinta dan sukacita kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.